Inilah Surya Kampus Islami SKI Channel dipancarkan langsung dari lantai 4 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SKI Channel Media Televisi Berita UIN Alauddin Makassar bersama saya Syarifah Arwini Asgar. Saudara, Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi membawakan kuliah umum bertemakan pembinaan wawasan kebangsaan pada keluarga besar UIN Alauddin Makassar di Auditorium Kampus 2 Samatagoa pada hari Selasa 3 Maret 2020. Rekan saya produser SKI Channel Nasruddin sudah berada di Auditorium UIN Alauddin yang akan memberikan laporan. Pak Nasruddin, apakah bisa mendengar saya? Ya. Baik, silahkan laporan Anda. Baik saudara, saya sekarang berada di kampus 2 Samata Goa. Baru saja selesai kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Agama di UIN Alauddin Makassar. Hadir dalam kesempatan kali ini adalah para guru besar, dosen dan para pegawai di lingkup UIN Alauddin Makassar dan mahasiswa. Pemberian kuliah umum ini sangat penting untuk memberikan penjelasan bahwa sangat penting, begitu pentingnya tentang kebangsaan, tentang moderasi beragama. Menteri Agama Republik Indonesia bersama rombongan. Sebelum memasuki ruangan acara, berikut adalah prosesi pengalungan Kalung Sutra kepada Menteri Agama Republik Indonesia oleh Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, kita sambut Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lamatul quddatur rahmaniyah wa afdalil khaliqatil misaliyah wa asyrafis suratul jismaniyah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat tokoh yang sangat kita banggakan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, selamat datang di Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar, Pak Jenderal. Mari kita beri aplaus yang sangat meriah. Hadir bersama Bapak Menteri adalah staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Amin. Selamat datang, yang sering dipanggil Gus Ubed. Yang kan tadi terdapat pembangunan, sudah dibangun gedung pusat pelatihan profesi guru yang dibiayai oleh SBSN dan juga ada madrasah badan. Selain itu kami sampaikan ke Bapak Menteri, ada juga pesantren yang kami bina yang menjadi bagian dari UIN di Malino, namanya pesantren Bukit Hidayah. Alhamdulillah kampus kami sudah terakreditasi A, perguruan tinggi kami terakreditasi A, dan prodi-prodi kami juga semua kami urus untuk bisa menyelesaikan akreditasinya. Kami juga menyampaikan ke Bapak Menteri tadi di mobil bahwa alhamdulillah BPK baru saja menyelesaikan pemeriksaannya dan kepada ke masalah keuangan di UIN Alauddin, dan alhamdulillah tidak ada temuan yang mengkhawatirkan. Bisa tepuk tangan dulu untuk UIN Alauddin.
Menteri yang kami hormati, pada kesempatan ini kami memohon Bapak bisa memberikan arahan pada kesempatan kuliah umum ini untuk penguatan wawasan kebangsaan bagi warga kampus, keluarga besar Winaludin Makassar. Wawasan ini tentunya dibutuhkan untuk menggugah rasa cinta terhadap tanah air. Karena dengan adanya rasa cinta, tentu itu bisa berefek langsung terhadap upaya untuk meningkatkan etos kerja. Hubbul watani minal iman. Artinya dengan etos kerja, kontribusi kerja kita, kinerja kita untuk bangsa ini, terkhusus untuk lembaga pendidikan tinggi yang tercinta ini, itu tentu berefek langsung terhadap upaya pemberdayaan umat, di mana sebagian besar atau mayoritas bangsa ini dihuni oleh umat Islam. Kami mengharap setelah Bapak Menteri menyampaikan kuliah umum, berkenan kiranya untuk bisa menandatangani prasasti peresmian gedung pusat pelatihan profesi guru yang pelayan sebuah agama tertentu, bukan agama Islam. Itu cukup lama untuk menata panitianya itu. Karena pada saat saya rumuskan awal draftnya, ada yang protes, Pak itu terlalu banyak dari golongan anu. Mestinya kalau ketuanya dari dia, wakilnya jangan golongan dia, Pak. Mestinya jadi seperti itu. Jadi potensi singgungan di setiap agama banyak. Kewajiban kita bersama bagaimana membuat semuanya menjadi balan. Moderasi kita istilahkan dengan Islam wasatiyah, Islam yang jalan tengah, yang tidak menimbulkan singgungan sedikit pun. Itulah yang kita coba tata bersama. Banyak hal yang bisa kita gunakan pendekatan. Kalau pendekatan agama misalnya, Islam mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Kata Allah, memang sengaja aku ciptakan manusia berbeda-beda, tujuannya litaharabu, supaya kalian saling kenal. Tadi malam kebetulan saya membuka pertemuan lupa saya namanya, tapi mahasiswa tasawuf Indonesia, seluruh Indonesia ya. Saya berpikirnya tadinya pesimis, tasawuf berarti membersihkan jiwa hanya kepada Allah. Saya kira tasawuf ini berarti tidak peduli dengan kebangsaan. Ternyata terkejut. Tasawuf ini betul-betul luar biasa perhatian pada bangsa ke depan. Sehingga saya dengarkan tadi malam, semuanya berbicara tentang masalah bangsa, berbicara tentang wawasan kebangsaan, tentang cinta kepada bangsa dan lain sebagainya. Dan memang kita yakin memang sejak dulu Islam dan kebangsaan memang tidak pernah kita pisahkan. Boleh tepuk tangan ini. Saya ingin kuplik sedikit apa yang saya tahu tentang beberapa hal di tempat lain. Saya mulai di Saudi Arabia. Kebetulan 3 bulan yang lalu atau 2 bulan setengah yang lalu saya ke Saudi Arabia untuk kaitan bertemu dengan Menteri Haji Saudi Arabia, bicara tentang haji. Selesai bincang-bincang tentang haji, beliau mengatakan ke saya, Jenderal, 1 jam lagi kita makan bersama ya. Ada jamuan makan malam, oke. Bukan malam, jamuan makan siang lah, sore gitu. Ya. Tapi Anda masih punya waktu 1 jam. Mau nggak Anda mendengarkan visi Saudi Arabia 2030? Wah, senang sekali saya bilang. Maka saya dibawa ke ruangan sebelah. Saya dipaparkanlah tentang visi Saudi Arabia 2030. Ditampilkan 6 kotak prioritas dan salah satu kotak menarik minat saya. Bunyinya begini: strengthen Islamic and national identity, atau bahasa Indonesianya penguatan identitas Islam dan kebangsaan. Penguatan identitas Islam dan kebangsaan. Saya tanya, apa maksudnya itu? Dia bilang begini: Islam dan kebangsaan tidak boleh dipisahkan. Memisahkan itu menyebabkan negara kami pernah hampir goyah, karena memisahkan antara Islam dengan kebangsaan. Saya mantuk-mantuk, dalam hati saya ketinggalan sekali dia.
Kita dari dulu tidak pernah memisahkan antara Islam dengan kebangsaan. Tapi ada hal lain yang ingin saya angkat dalam kaitan moderasi untuk menjadi masukan banding lah buat kita bersama begitu ya. Bukan belum tentu buat dicontoh, belum tentu, tapi karena dia negara di mana nabi-nabi dilahirkan, Rasulullah dilahirkan, mungkin boleh juga kita jadikan masukan-masukan banding. Dia antara lain bercerita ke saya bahwa Saudi sekarang ini kami terbuka. Semua orang Amerika, semua orang Eropa, dan semua orang Inggris boleh masuk ke Saudi tanpa visa. Saya bilang, bagaimana orang lain seperti orang Indonesia? Yang lainnya, selama dia punya visa Amerika, dia punya visa Schengen, dia boleh masuk ke Saudi tanpa punya visa Saudi Arabia. Dan sekarang kami membangun sebuah kota internasional, kota bisnis nomor 1 di dunia yang akan kami jadikan. Namanya NEOM. Kami bangun kira-kira di sebelah barat Jordania sedikit, di tepi masuk terusan Suez, di mulut masuk terusan Suez, berseberangan dengan Mesir. Dan itu akan kami jadikan kota-kota bisnis terbesar di dunia. Akan kami undang semua orang untuk masuk berbisnis di kota itu. Saya mulai berpikir, kok tidak seperti yang saya bayangkan ya. Kemudian saya tanya, bagaimana tentang Islam rahmatan lil alamin? Dia bilang, itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita bergaul dengan alam semesta, kita bergaul dengan semua orang. Baik saudara, demikianlah laporan dari Auditorium UIN Alauddin Makassar. Kembali ke studio. Baik, demikian laporan kali ini. Saya Syarifah Arwini Asgar beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.